Berarti pernah riset ke klub Eropa, Pak? Iya, beberapa kali. Klub mana, Pak? Udah pernah ke kompetisi Liga 1 Indonesia, sudah banyak sekali mengalami perbaikan dan kemajuan. Banyak banget. Kita apresiasi kepada PSSI dan LIB yang memang ya sekarang sudah semakin baik gitu. Betul. Menurut Bapak nih, bahwa foto itu apa gitu? Persib mungkin adalah salah satu atau mempunyai basis supporter yang memang paling besar sebenarnya, karena dari data digital kita kan memang kita yang paling besar di Asia sebenarnya. Iya. Meraih prestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua perlu proses, kerja keras, tekad bulat, dan dukungan dari semua pihak. Bersama saya, Teddy Cahyono, hanya di Lensor Podcast. Assalamualaikum mitra olahraga, senang sekali. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya Aziz Aryat dan juga Saya Erika, tentunya hanya di Lensor Podcast, tempat berbagi kisah inspiratif dan sisi lain para pelaku olahraga. karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Hari ini semangat kan? Ya betul sekali, hari ini Semangat kita spesial banget ya, dan suatu kebanggaan buat saya. Biasanya agak susah nih kalau janjian nemuin beliau, dan akhirnya hari ini langsung datang ke sini. Wow, luar biasa sekali ya. Waduh, alhamdulillah banget ini suatu apa ya? Spesial ya buat kita ya, spesial kebanggaan. ya. Kebanggaan. Karena ini salah satu petinggi klub Betul. datang ke Antv untuk ngobrol bareng kita. Jadi Kenalin saya, biasanya kalau cowok nih bintang tamunya cewek yang kenalin. Oke deh, kalau gitu kita bakal kenalin sama mitra olahraga dan kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Teddy. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Terima kasih banyak di sela waktu kesibukannya Pak Teddy sudah menyempatkan untuk hadir di Lensa Olahraga bareng kita di sini ya. Terima kasih atas undangannya, sudah diundang datang ke Lensor Podcast. Gimana nih Pak, apa kabar Pak? Sehat Baik, Pak? baik. Baik ya. Sehat. Perjalanan aman Pak dari Bandung ke Jakarta Pak? Aman. Aman ya Pak? Aman ya, tidak ada Alhamdulillah. halangan dan rintangan. Iya, betul. Tidak hujan Pak? Oh, Aman, tidak ya? semua lancar. Biasanya kalau Bandung kan hujan ya. Tergantung musimnya sih. Untuk iya, tergantung musimnya juga. Cuma Sekarang lagi musim durian di Bandung. Waduh. hujan durian dong kalau. Kayak abis ini kita makan durian enak nih Pak. Seru ya. Oke. Oke, Pak Teddy ini adalah Direktur Persib Bandung. Betul. Klub Persib Bandung, dan wah udah cukup lama sih saya mengenal Pak Teddy, tapi memang Pak Iya. Teddy dulu lebih banyak di balik layar. Tapi Iya. sekarang sudah mulai muncul nih. Iya. Bahkan sekarang berani muncul di sini. Betul. Makanya suatu kebanggaan kita didatangkan langsung Betul. buat ngobrol-ngobrol juga. Kan proses semuanya. Proses ya, Pak. Dari belakang dulu baru ke depan Di ya, belakang Pak? dulu ke depan. Betul. Kalau saya di belakang dulu apa depan, apa di depan duluan enaknya? Gue kayaknya di samping deh. Samping ya? Nggak, Samping di maksudnya gimana tuh? Di samping kamu mah. Oh, bisa aja ya. Nih, gue udah ini ya, udah sarjana. Lebih suka samping kamu Pak Teddy nih. Aduh, aku bingung. Oke Pak Teddy, kita bicara tentang sepak bola dan juga bicara tentang Pak Teddy nih. Iya. Sepak bola dan Pak Teddy mungkin bisa dibilang tidak bisa dipisahkan kayaknya. Iya. Sudah sejak lama bahkan. Tapi menariknya, waktu kecil justru dia mainnya bukan bola ini. Banyak jenis olahraga ya, Pak? Iya. Salah Nah, satunya sebenarnya dari kecil saya main bola sebelum. Jadi Iya. waktu kecil mungkin dari ya sebelum kelas 5 SD ya main bola, tapi bukan yang sekolah sepak bola. Jadi Iya. main bola di Kampung. Hmm. masih pakai sendal ya Pak ya? Yang nggak pakai Gawangnya sepatu. sendal. Pakai sepatu. Iya, sendal nggak ya? pakai sepatu, gawangnya juga pakai sandal di Iya. lapangan. Jadi memang tiap hari main bola. Kaki luka-luka. Hujan-hujan Kapalan paling ya, Pak? seru lah ya, Pak ya? Kapalan, iya, kadang-kadang main di aspal juga. Waduh. Kadang-kadang pakai bola plastik, nggak ada bola seperti ini. Ya, seperti Patungan itu. tuh ya. Patungan. Di bola plastik. Iya, sampai sekitar kelas 5 SD. Kemudian kelas 5 SD mulai serius ikut klub bulu tangkis. Loh, kok Loh. malah Tiba-tiba bulu tangkis ya? Iya, kayak digelutinnya bola kenapa Dia lagi di memang, bulu memang, tangkis? memang pengen. Oh. Jadi akhirnya ikut klub bulu tangkis yang memang serius, yang memang latihan seminggu bisa 4 kali. Di hari liburan itu kalau memang mau ada turnamen sehari 3 kali latihannya. Jadi pagi lari, latihan lari, siang latihan teknik, dan malam main. Intens ya, Pak? Intens itu kalau lagi liburan. Jadi memang melakukan olahraga yang serius dari kecil sampai SMA lah.
Sempat masuk olahraga apa? Klub bulu tangkis Iya, profesional gitu. klub bulu tangkis di daerah. Memang sempat juara di kota, tetapi memang karena Tingkat apa, Pak? tingkat kota Madya. Kota Madya. Oke. Sebenarnya sama Hendrawan, sama Oh, itu oke. Hendrawan kemudian pindah pada saat kelas 1 SMP, pindah ke klub yang lebih besar ke Jarum. Jadi kalau saya fokus ke sekolah, jadi tidak diperbolehkan tapi lah untuk sempet- menekuni melanjutkan sampai ke PB Jarum. ya. Oke, itu Sampai luar biasa sampai sih akhirnya sebenarnya ini Apa nih? menggeluti dunia sepak sepak bola ya. Iya. Memang suka olahraga, suka salah satu sepak bola. Jadi pada dasarnya memang suka olahraga, suka mengikuti perkembangan olahraga, bukan hanya sepak bola, bukan hanya bulu tangkis dan olahraga yang lain pun suka mengikuti perkembangan seperti apa. Di bulu tangkis kenapa nggak dilanjutin dulu, Pak? Ya itu karena tidak diperbolehkan oleh Sama orang tua aja. Iya. Padahal ada kesempatan untuk masuk ke klub Ya nggak Jogja tahu, gitu. nggak tahu juga, nggak tahu juga. Tapi Maksudnya, emang kelihatan ya, kalau dulunya tuh emang seorang atlet, jadi bodinya tuh sampai Iya, sekarang juga masih Enggak betul. terjaga ya. Masih tetap terjaga nggak ya. sebenarnya gini, karena kan mungkin bahwa memang pada dasarnya suka olahraga dan sampai sekarang juga masih melakukan olahraga secara terbatas. Karena pada intinya pada saat kita melakukan olahraga, buat saya itu mengeluarkan suatu apabila lagi ada situasi yang stres di kantor, ini adalah salah satu pelampiasan lah. Biasanya. Kan seperti kita ketahui dengan olahraga ada hormon endorfin yang Betul, yang betul. kita Yang bikin hasilkan yang bahagia. membuat kita lebih rileks, betul. lebih bahagia. Jadi dan itu buat saya memang bekerja dengan baik sehingga itu salah satu penyaluran saya lah apabila lagi pusing atau Iya. apa. Oke. Sampai Sampai akhirnya saat ini olahraga Masih masih apa tuh, ya. Pak? sekarang main Bola tenis. juga? Oh, tenis. Kadang-kadang main bola sama anak-anak di Kayaknya Bandung. kalau sekarang kelasnya udah golf kali ya. Bener Udah nggak, Pak? golf ya. Ya, Bener nggak, Pak? ya. Oh, bener, Sa. Jadi Betul, kapan betul. bisa kita main sama Pak Teddy? Boleh. Tapi kan Pak Teddy kan banyak sekali bidang olahraga yang dipelajari juga gitu Iya. dan emang suka olahraga. Terus Pak Teddy sampai akhirnya sekarang nih bola banget nih untuk manajemen sepak bola tuh bagaimana gitu Pak Ceritanya gimana, Pak? prosesnya? Ya Prosesnya. kebetulan aja sebenarnya dari tahun Kebetulan. 2011 2011 lah sebenarnya, karena kan kebetulan 2011 ya? saya kan bekerja di salah satu owner Iya. dari Persib sebenarnya. Iya. Jadi begitu 2011 diminta untuk bantuin, ya saya mulai bantuin di belakang layar lah, dari mulai 2011. Jadi sudah cukup lama sebenarnya, udah hampir 11 tahun ya Oke. untuk Jadi Berarti terlibat di awalnya, Persib. awalnya bukannya di perusahaan apa gitu ya, Pak ya? Iya ya, masih Tidak bergerak di olahraga kan, Pak? iya satu grup lah, karena satu grup. Oke, masih satu grup. Akhirnya ditolong minta diperbantukan. diperbantukan dan akhirnya sampai sekarang makin serius. Iya. Saat diperbantukan, kenapa tiba-tiba mau gitu, Pak? Ya karena Apa yang memang membuat pada tertarik dasarnya suka olahraga ya. Bola ya? Iya. Iya, suka olahraga dan memang suatu yang memang passionate untuk dilakukan. Kemudian kita juga suka dan selalu mengikuti perkembangan klub-klub di Eropa. Jadi Ini klub Indonesia tapi, Pak? iya ya, kan Nggak masalah. butuh waktu lah. Maka paling nggak Oke. kita tahu oke kalau klub di Eropa seperti apa. Kita juga udah pernah datang melihat seperti apa di sana. Paling nggak kita bisa melihat kemudian mengadaptasi apa yang bisa kita implementasikan Ya. di Indonesia atau di Persib. Kita sesuaikan dengan budaya lokal kita sebenarnya. Oke, berarti pernah riset ke klub Eropa, Pak? Iya Berarti? beberapa kali Klub mana, Pak? udah pernah ke Jangan bilang Liverpool, Liverpool. pernah ke Manchester United, MU. Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid. Wow, luar biasa. Luar biasa Tepuk ya, tangan itu. dong. Pupuk besar semua ya. Dan itu ilmu itu yang akhirnya diimplementasikan ke Persib Bandung. Ya dengan pengetahuan atau referensi yang kita dapat, kita pasti akan melihat dan mengembangkan apa yang kira-kira sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan referensi yang kita punya, supaya kita membuat Persib semakin baik, semakin maju. Saya boleh tebak klub favorit adalah Liverpool ya, Pak? ya? Liverpool. Karena tadi disebut di awal tuh Liverpool dulu. Iya. ya, Iya. Di media visit istilahnya. Iya, Bener ya, Pak? bener. Sejauh apa cinta sama Liverpool, Pak?
Ya, Ini red loh Pak, ini biru Pak, Bapak. dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Pertama kali itu waktu zamannya Ian Rush, Iya, Ian John Barnes. Wah. Ya. Berarti ini... Mungkin karena pada saat itu adanya cuma itu ya. Iya, iya, di iya. TVRI. Tapi kalau manajemen sepak bola di Eropa itu seperti apa sih Pak? Bedanya dengan di Indonesia mungkin? Pasti berbeda lah, karena kan memang secara mereka jauh lebih established lah sebenarnya. Sedangkan kita kan boleh dikatakan masih jauh ketinggalan. Iya. Banyak sekali PR-PR, baik dari sisi infrastruktur maupun dari SDM dan sumber daya yang lain. Karena tadi dengan begitu banyak PR yang harus kita lakukan, kita juga harus membuat suatu perencanaan yang matang dengan skala prioritas yang kita tentukan. Karena tadi PR-nya banyak sekali, jadi kita harus tentukan berdasarkan dari skala prioritas. Tapi kita tahu bahwa ini semua kita harus lakukan secara bertahap, suatu proses, tapi dengan tujuan yang kita tahu, dan itu butuh waktu pasti. Tapi kita tahu tujuannya kemana. Oke, goalsnya udah ada ya Pak? Goalsnya udah ada. Oke, tadi Bapak udah bilang dari segi infrastruktur juga kayak manajemennya seperti apa yang sudah Bapak lihat. Kira-kira bisa dijelasin nggak Pak kira-kira untuk ngebawa Persib ini menjadi klub sepak bola yang modern gitu dari segi bisnis. Kira-kira apa yang Karena Bapak saat ini iya Pak tadi kan di Persib nih. Bapak akan implementasikan? Sebenarnya mungkin bisa dilihat dari perkembangan Persib di 5-6 tahun terakhir ini kan. Iya. Bahwa memang semuanya dari semua lini itu sudah semakin baik dibandingkan sebelumnya. Tentu saja dengan semua tantangan yang kita miliki, tapi kita yakin dengan kerjasama dengan tim maupun dengan tim behind the team di manajemen kita, itu kami sangat yakin bahwa kita bisa makin baik ke depannya, dan kami percaya itu. Pak, kalau dibanding di Eropa, mungkin Liverpool, lihat di Real Madrid, ada kesamaankah dengan Persib Bandung sendiri Pak, kalau Bapak lihat? Ada ya, namanya sepak bola, ada kesamaannya. Tentu saja setiap klub punya karakter yang berbeda. Itu tadi yang saya sebut bahwa dari masing-masing klub yang kita pernah lihat, pasti kita lihat apa yang baik, apa yang kita bisa contoh, dan kita implementasikan di Persib dengan penyesuaian, beberapa penyesuaian kita sesuaikan dengan budaya lokal kita seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya. Karena kan terus terang bahwa ya secara infrastruktur dan hal-hal lain yang tadi saya sebutkan, kita jauh ketinggalan sebenarnya. Tapi ya udah, kita harus bertahap, kita sesuaikan, tapi kita tahu tujuannya kemana, jalannya kemana, arahnya kemana, goalsnya apa, kita tahu. Fanatisme supporter Pak, ini kan ya kalau di Eropa mungkin ya penonton lebih apa ya, lebih teratur lah dibanding di Indonesia mungkin dari era 2011, bahkan sekarang mungkin udah mulai agak bagus lah Pak ya. Bapak melihat ini gimana? Di Persib sendiri kan fanatisme sangat luar biasa sekali Pak. Ya. Luar biasa. Ini suatu plus point sebenarnya bagi kita di Persib, bahwa dukungan supporter yang begitu besar. Tapi seperti kita ketahui, masih banyak sekali tantangan dan PR yang kita harus lakukan untuk memberikan edukasi, karena memang supporter ini sangat heterogen dari berbagai macam kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Tentu saja kita juga harus menyikapinya dengan dewasa juga, karena memang tadi range-nya sangat luas. Jadi ya kita sering berkomunikasi dengan mereka, ya mendiskusikanlah apa yang kita telah lakukan, apa yang akan kita lakukan, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol. Jadi ya kalau kita suka sepak bola ya, terus suka klub yang sama, bicara sepak bola dan klub yang sama, kita pasti nggak akan selesai gitu. Iya kan, maksudnya betul. bisa bahas apa aja. Betul. Kadang-kadang sampai berjam-jam kita nggak berasa juga gitu. Iya. Pak, Ada yang ya mau mungkin tanya lagi? berbicara dengan Persib Bandung sendiri kan ini Boboto sangat luar biasa ya Pak, fanatismenya Pak. Tekanannya seperti apa sih Pak? Maksudnya ya ketika mengelola manajemen Persib Bandung. Iya. Ya dinamika itu
selalu pasti ada sebenarnya. Tapi kan kita namanya melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kita sangat suka, yang kita passionate. Bahwa ya kita tahulah di dunia olahraga namanya dinamika itu ada. Ada menang, ada kalah, ada seri. Dan itu ya namanya pertandingan seperti itu. Tapi buat kita yang penting kita tahu bahwa oke, hasil suatu pertandingan itu adalah suatu proses. Yang proses itu tidak terjadi satu hari satu malam. Ini perlu suatu waktu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada turbulensi. Ya, betul. Ini pasti akan mereset semuanya. Betul. Dan itu kita pahami bahwa pasti di tengah-tengah itu ada dinamika dan lain-lain. Ya kita hadapi. Karena tadi ujungnya kita melakukan sesuatu yang memang kita cintai, kita suka, kita passionate. Ya ayo kita lakukan. Asalkan kita harus positif. Dan tadi dengan begitu kita positif, kita pasti akan mempunyai aura yang baik, positif, dan akan memahami ini untuk kebaikan Persib sebenarnya. Bicara turbulence, tadi kan bilang ada turbulence ya, kayak pesawat ya sama ya. Kayak pesawat. Kalau Persib ini hujan. baru kemarin nih, baru merasakan turbulence kemarin. Oke. Iya. Bukan cuma kemarin lah. Bukan kemarin, nggak usah yang baru banget angkatnya kemarin. Oh iya, Pak. yang baru, yang paling terakhir. Iya, yang terakhir. Digoyang tuh manajemen, akhirnya ganti pelatih. Ini gimana ceritanya, Pak? Dan rugi nggak sih Pak sebenarnya Pak? Klub tuh Pak kalau kayak gitu? Sebenarnya kan pada akhirnya kita pasti membuat suatu keputusan berdasarkan suatu data dan fakta sebenarnya. Dan juga kita ya tadi itu harus akurat, dan pada saat kita memutuskan pasti suatu keputusan memang kita diskusikan di internal. Jadi ini adalah suatu keputusan bersama di internal. Dan itu memang akhirnya udah dibuat suatu keputusan seperti itu. Itu tadi yang saya tanyakan Pak, rugi nggak Pak? Ya pasti ada untung rugi, pasti ada dari suatu keputusan. Tapi kan kita melihatnya adalah sesuatu hal yang lebih besar daripada itu sebenarnya. Bahwa kita melihat kan pasti jangka panjang. Karena klub ini mau sampai kapanpun, klub akan tetap ada. Jadi kita pasti fokus bahwa ya mau sampai kapanpun Persib pasti tetap ada, harus tetap ada. Dan kita bekerja karena dengan atas dasar itu. Karena kita bangun semuanya, fondasi infrastrukturnya, bahwa dengan fondasi infrastrukturnya kuat, karena kita udah tahu kita tujuannya mau kemana. Oke. Pak Teddy ini salah satu direktur yang sukses juga, sering mendatangkan pemain-pemain top. Oke, pemain-pemain baru ya. Betul, bahkan ada pemain jagoannya di tim rivalitas bisa didatengin ke Persib. Luar biasa sekali. Mungkin saya mau tanyakan langsung. Tapi kan Bapak kan pasti juga turun tangan nih untuk memilih pemain atau dalam transfer pemain gitu kan. Kira-kira ini sejauh apa sih Pak Bapak untuk bisa menentukan pemain mana yang mungkin ini sedikit kita luruskan ya, bahwa semua pemilihan pemain itu wilayahnya ada di tim pelatih. Tim pelatih, oke. Kita di manajemen tidak ikut campur mengenai proses pemilihan pemain. Jadi sistemnya adalah dari pelatih dulu ya Pak? Tim pelatih akan menentukan. Oke, saya perlu pemain A, B, C gitu. Nah dari situ baru kita mulai bergerak untuk mendekati pemain A, B, C tadi. Nah ini negosiasi yang perlu dipelajari. Ada proses di mana mungkin kita tidak mendapatkan apa yang dimaui oleh tim pelatih. Jadi misalnya tadi kan ada prioritas, prioritas 1 A, 2 B, 3 C. Begitu A nggak dapat kan kita komunikasikan juga ke tim pelatih. Oh ini nggak bisa nih karena A, B, C, D gitu kan. Ya udah kita approach yang nomor 2 gitu. Ya yang ke B. Itu negosiasi seperti apa Pak? Sampai deketinnya gimana dulu caranya? Biasanya kan orang ada yang kekeh nih, atau memang kayak negosiasinya rada sedikit tricky gitu ya? Iya, proses negosiasi ya seperti proses negosiasi pada umumnya lah ya. Kayak misalnya Asis lagi mendekati Sesa gitu kan. Jadi ya ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan segala kata-kata manis atau janji-janji manis atau apapun, atau fakta-fakta yang diberikan. Karena kan itu menjadi penting bahwa kita juga punya values bahwa ya tadi, bahwa apa yang kita bisa berikan adalah apa yang kita janjikan. Betul. Jadi kita tidak mau menjanjikan sesuatu yang kita tidak bisa berikan sebenarnya.
Nah, kalau Luis Milla sendiri, Pak, ini sebenarnya apa yang membuat Persib akhirnya tertarik dengan Luis Milla, Pak? Kita pengen tahu juga nih. Kalau bicara proses pada saat itu ya sebenarnya kan begitu kita tidak punya pelatih pada saat itu, kan memang kita segera bergerak untuk mencari penggantinya. Ada beberapa nama, ada sekitar 4 atau 5 nama pada saat itu. Kita ajak bicara juga sebenarnya. Sudah melakukan pembicaraan awal. Tapi pada akhirnya kan kita juga ingin si pelatih tersebut di luar track record mereka yang bagus. Iya. Tapi akan menjadi suatu keuntungan sendiri apabila si pelatih ini sudah mempunyai pemahaman mengenai sepak bola Indonesia, mengenai pemain-pemain yang di Indonesia, kulturnya. Iya, kulturnya seperti apa? Karena kan ya sepak bola di Indonesia kan mungkin secara kultur dan karakter kan berbeda dengan di luar. Nah, itu adalah poin yang sangat penting, sehingga akhirnya setelah kita diskusikan internally, akhirnya kita mengerucut ke satu nama Luis Milla, sehingga kita melakukan proses diskusi dan negosiasi yang lebih intens ke yang bersangkutan, sehingga akhirnya ada kesepakatan. Ya sehingga ya udah begitu sepakat, udah deh Asing. terbang ke Bandung. Mantap. Luis Milla ini salah satu mantan pelatih timnas Indonesia yang sukses di Asian Games kala itu. Luar biasa sekali ya. Persib Bandung bisa membawanya loh, mantap sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tapi faktanya, kalau menurut saya Pak, faktanya Persib itu selalu sukses ketika pelatihnya adalah lokal, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Bener kan, Pak? Iya, beberapa fakta yang pernah meraih juara bersama Persib itu pelatihnya lokal gitu. Iya, 2 kali juara memang dengan pelatih lokal. Gitu. Gimana pendapat Bapak? Ya memang gini, mungkin ada suatu apa ya namanya, ya ini kan stok pelatih apalagi lokal, kan sangat terbatas, ya kan? Iya, betul. Apalagi di tengah musim kompetisi, sekarang sebutkan aja pelatih yang memenuhi syarat untuk APRO ya. APRO, itu hanya ada berapa? Iya, betul. Ya kan? Dan mungkin tidak semudah untuk mengambil keputusan seperti itu, karena banyaklah faktor pertimbangan yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya tapi ya itu tadi banyak keterbatasan juga gitu. Akhirnya kita sepakat untuk tadi memilih pelatih asing. Oh iya Pak, kalau Persib Bandung saat ini kan mengawali musim ini tidak terlalu bagus ya Pak? Iya. Ya, di musim lalu justru lebih bagus gitu. Iya. Bahkan finish di peringkat 2. Iya. Bahkan musim ini kemungkinan akan main di AFC Cup, betul nggak Pak? Informasi yang kita terima itu AFC Cup akan bermainnya di November 2023. Masih lama ya Pak? Masih lama sebenarnya. Jadi tidak relevan untuk pada saat sekarang bicara untuk November 2023 gitu. Tapi pasti kita ingin gini, dalam menjalankan sesuatu lah sebenarnya, itu kan pasti kita ingin melakukan dan menghasilkan sesuatu yang paling baik, yang terbaik. Nah itu adalah prinsip dasar yang kita lakukan. Mau melakukan apapun, kita ingin yang terbaik sebenarnya. Betul. Jadi meskipun di AFC pasti ingin yang terbaik nanti. Terbaik. Iya. Betul. Berarti, karena kita tahu lah saingannya seperti apa. Betul. Berarti kan masih ada waktu panjang nih Pak Masih untuk ada persiapan, untuk mempersiapkan tim ini lah setidaknya. Iya. Apakah Luis Milla menjadi salah satu persiapan juga untuk menuju itu Pak? Ya pasti. Wah, luar biasa. Jadi panjang ya perjalanannya, dan sebentar lagi juga akan ada pertandingan nih Pak, melawan Persija nantinya. Oh iya. Itu partai big match itu. Dan sangat ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu ya. Nah, Bapak kan ada sebuah visi misi gitu. Nanti kan ada pertandingan dan mungkin Bapak juga ingin mengajak fans dari Persija untuk nonton bareng supaya bisa lebih dikomunikasikan. Itu boleh diceritain nggak Pak bocoran seperti itu? Ya sebenarnya itu apa ya? Pasti gini. Keinginan kita ya bahwa sepak bola ini kan seharusnya sesuatu yang universal,
semua orang harusnya bisa nonton. Iya, betul. Itu dulu sebenarnya konsep dasarnya. Bahwa memang terjadi rivalitas yang seperti sekarang, yaitu udah suatu keadaan kondisi yang memang sudah terjadi sampai seperti sekarang. Tetapi kan kita tidak ingin berhenti di situ karena kan kita tidak mau ada gesekan-gesekan yang berlebihan di luar 90 menit yang memang sampai berlebihan. Tetapi dengan adanya momentum karena kemarin di Malang pada saat Arema melawan Persib itu kan memang sudah ada beberapa ratus dari bobotoh yang memang difasilitasi untuk bisa nonton di stadion, dan itu sesuatu yang sangat berjalan dengan sangat lancar. Itu kan kita sangat mengapresiasi. Kemudian kita juga berkeinginan sebenarnya ini kan memang permulaan yang sudah baik, momentum ini kita ingin tularkan virus baik ini ke pertandingan berikutnya gitu. Karena kan memang ya tadi ya rivalitas di lapangan hanya 90 menit, harusnya setelah itu kita bisa semuanya menjadi teman, karena harusnya sepak bola sebenarnya ada alat nomor satu sebenarnya bagi kita semua. Nah, pasti memang tidak semudah itu. Pasti kita akan melakukan suatu proses, kita harus komunikasi juga dengan teman-teman dari Bobotoh, nanti dengan Persija maupun dengan The Jackmania. Pasti kita akan melakukan suatu proses komunikasi karena memang masih ada waktu sebenarnya, karena kan rencana pertandingan tanggal 2 Oktober sebenarnya. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu untuk melakukan konsolidasi itu gitu. Rencana ini datang dari Pak Teddy sendiri atau emang dari manajemen atau dari Bobotoh? Iya, kita udah sebenarnya udah ada diskusi dari sebelumnya sebenarnya, tapi keinginan itu selalu ada. Tinggal masalah waktu untuk implementasi sebenarnya. Tapi kemarin keburu COVID kemarin kan, tapi sebelum itu sudah pernah ada diskusi. Yakin akan berjalan lancar nih, Pak? Ya nggak tahu, makanya kita perlu konsolidasi dulu kan. Masalahnya Menpora aja gagal dulu, Pak. Ya nanti kita lihat. Sleman dulu tuh gagal dia bilang. Kita lihat nanti, ini kan sesuatu yang kita harus komunikasikan dan diskusikan dulu, kita konsolidasikan bersama dengan pihak-pihak terkait. Ya mudah-mudahan bisa ada hasil yang positif. Saya sih berharapnya bisa. Berharapnya seperti itu ya. Seperti itu. Karena seperti kalau kompak kan enak tuh. Iya. Betul. Ada Rivalitas komunikasi sebatas baik. 90 menit ya, Pak ya. Di luar lapangan itu kita harus tetap bersahabat. Iya, betul Bahkan sekali. pacaran juga boleh. Tapi Karena ada Bobotoh dengan The Jackmania sampai nikah ada juga. Ada. Mantan pemain Persib. Iya, ada. Pemain dengan The Jackmania pacaran nikah sampai sekarang. Ada juga. ya mereka bisa kan untuk akor Bisa. gitu ya. Seharusnya bisa. Berharapnya Bisa. semuanya bisa Harusnya akor ya. bisa. Bahkan sempat difilmkan loh dulu. Oh, oke. Tentang cerita Bobotoh dengan The Jackmania. Romeo and Juliet kira menikah. Wah, itu sangat luar biasa. Harusnya sih bisa. Harusnya Ini bisa bisa. ya. Ya, oke. Pak, programnya sendiri seperti apa nantinya, Pak? Kalau lebih detailnya lagi. Belum kita ya? belum Belum bisa informasikan karena masih harus diskusi dan koordinasikan dulu. Tapi itu sudah dicanangkan lah ya. Sudah ya? Iya, teman-teman iya. yang Ini lebih niat baik dari Betul. Persib Bandung ya, mudah-mudahan. Pak, di luar tadi masalah Persija Persib, saya lebih kepada Pak Teddy sendiri. Pak Teddy kan di 2011 baru belajar dari belakang. Akhirnya di 2013 ya, Pak ya? Mulai muncul Mulai lah. lebih banyak Iya. berkecimpung. Gimana, Pak, setelah berkecimpung di dunia sepak bola? Bukan di Persib aja, Pak. Di Ya sepak tadi. bola Indonesia, Pak. Dinamikanya kan luar biasa Iya, sekali, Pak ya. tadi karena pada intinya karena dasarnya kita memang suka olahraga, suka sepak bola. Ya memang sepak bola kan olahraga yang sangat populer, apalagi di Indonesia, di luar negeri juga populer. Dan karena kita ngikutin perkembangannya seperti apa, dan dengan latar belakang yang kita miliki, kita ingin, seharusnya sepak bola Indonesia bisa semakin baik nih. Nah, terbukti dengan beberapa tahun terakhir semakin banyak tokoh-tokoh atau orang-orang baru yang masuk ke dunia sepak bola, dan mudah-mudahan ini semua bisa membawa angin perubahan menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya kita ingin sepak bola Indonesia semakin baik. Dengan sepak bola Indonesia semakin baik, maka secara industri sepak bola juga semakin baik. Dan pada akhirnya juga klub-klub yang bermain di kompetisi Liga Indonesia juga akan semakin baik. Betul, Ya. betul. Untuk pemain nih, Pak. Tadi Bapak sudah mempelajari juga untuk manajemen dan juga infrastruktur yang ada di Eropa. Nah, ini kan sudah ada data seperti Thomas Doll dan juga Luis Milla, pelatih Eropa yang datang ke Liga Indonesia. Pendapat Bapak gimana?
adanya mereka ini? Ya tadi bahwa harapannya kan tadi bahwa kita setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih maju. Dengan adanya ini kan relatif Thomas Doll kan pelatih yang baru dengan nama besar Thomas Doll, dengan latar belakang seperti apa. Luis Milla juga seperti kita tahu dengan latar belakang pernah di Barcelona, di Real Madrid, pernah menjadi pemain timnas, pelatih timnas. Ini kan sesuatu yang baik dan mudah-mudahan kita sangat berharap mereka bisa melakukan pekerjaan yang bisa memperbaiki semuanya, bisa memberikan contoh yang baik, yang pada akhirnya kita semua bisa terbawa angin perubahan ini menjadi lebih baik. Dan ini yang kita harapkan gitu, bahwa seorang pelatih kelas dunia datang ke Indonesia pasti akan menjadi panduan lah, role model, panduan bagi kita semua untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Pak, bicara tadi Persib Bandung ya, saya selalu melihat Persib menjadi salah satu tim yang sukses dalam akademinya, di akar rumputnya, dan banyak pemain-pemain mudanya justru promosi dan akhirnya besar di Persib Bandung. Ada nama Zola, Febri, bahkan sekarang ada Beckham. Maksudnya ini sebenarnya seperti apa sih Pak akademi Persib sendiri Pak? Memang bahkan banyak nama-nama pemain nasional lahir di akademi Persib. Memang konsep dasar dari sepak bola adalah pembinaan sebenarnya kan. Bahwa memang pembinaan harus terus menerus dilakukan. Karena pada intinya ya ini adalah tempat melahirkan pemain-pemain baru sebenarnya. Nah, sehingga atas dasar itu di tahun 2018 itu kita mendirikan Akademi Persib. Mungkin salah satu pionir ya di Indonesia yang mendirikan akademi secara pembinaan, karena anak-anak dari akademi ini nanti secara berjenjang akan yang punya potensi akan bermain di senior sebenarnya. Tapi sebelum membuat akademi sebenarnya diklat itu kita buat, diklat itu lebih ke elite pro-nya ya. Kalau akademi kan seperti SSB. Iya, betul. Kalau diklat itu adalah elite pro. Elite pro-nya itu di tahun 2013 itu kita sudah mulai. Itu angkatan pertama adalah tadi Beckham, Hen, Zola ya betul. Febri, terus masih banyak yang bermain di klub lain. Nah itu adalah cikal bakal tadi sebenarnya, cikal bakal akademi, dan ini semuanya kita membuat suatu jenjang bahwa anak-anak ini setelah bermain di kompetisi IPA mulai dari 15, 17, 19, itu kan mereka harus punya wadah sebelum mereka bisa bermain di Persib senior sebenarnya. Nah akhirnya kita buatlah klub satelit sebenarnya untuk menampung mereka supaya punya jam terbang dan mengasah skills mereka sebelum bisa bermain di senior. Profesional. Gitu ya. Oke, Pak, tadi lanjutkan dari akademi dan diklat tadi ya Pak ya. Tapi sayangnya Persib sampai sekarang belum punya training ground sendiri gitu Pak. Ini kenapa Pak? Apa hambatannya sebenarnya? Padahal bisa melahirkan pemain-pemain bagus tapi nggak punya training ground. Kayak Bali kan sekarang lagi ngebangun gitu Pak. Persib nggak ada keinginan gitu Pak? Ada banget, dan itu memang sudah masuk dalam program jangka panjang kita sebenarnya. Sebenarnya kan untuk membuat suatu training ground kan tidak semudah membalikan telapak tangan tadi. Setuju. Dari pembukaan tadi kita sudah sebutkan sebenarnya. Bahwa kita aja untuk membeli tanah seluas 10 hektar yang memang sekarang kita sudah miliki, sudah kita miliki. Daerah mana Pak? Berlokasi di dekat GBLA. Itu aja butuh waktu 5-6 tahun. Lama banget ya Pak? Iya, karena kan bayangin ya, maksudnya kita kan negosiasinya tuh apanya? Iya kan, maksudnya kita membeli tanah 10 hektar. Lokasi di kota lah itu boleh dikatakan. Iya. Yang masih ada perumahan-perumahan. Yang masih ada perumahan. Tanah-tanah tersebut bekas sawah. Ya. Yang dimiliki oleh ratusan orang. Belum tentu mereka akan jual. Kalaupun jual mungkin tidak bersamaan. Ada yang dijual seluas mungkin 1.000 meter, ada yang cuma jual 200 meter, ada yang 3.000 meter. Itu. Kan kita harus proses satu persatu. Dan itu pun
meskipun ada yang nawarin kan kita tidak bisa langsung beli karena kan kita harus lihat secara landscape market plan-nya, master plan-nya masuk dalam satu hamparan nggak? Kalau kita udah plot segini, tiba-tiba ada tanah yang di sini kan kita nggak bisa. Nggak bisa. Harus masuk ke plot yang ini. Makanya itu perlu waktu. Nah sekarang tanahnya udah terkumpul nih. Udah sekarang ya Pak? Sudah. Tapi kan untuk mulai bangun kan ada kebutuhan sumber daya. Iya. Baik sumber daya manusia maupun dana. Nah ini yang sekarang kita lagi lakukan proses untuk mulai secara perlahan mulai membangun berdasarkan dari skala prioritas. Yang pasti diperlukan adalah lapangan latihan dulu sebenarnya. Bahwa ya suatu namanya training kompleks pasti ada lapangan latihan, ada fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas pendukung apa aja? Ya mulai dari tempat fitness, kolam berenang, tempat ruang meeting, mes, kantor, dan lain-lain. Ya. Jadi sebuah kebutuhan ya untuk pelatihan ke depannya. Nah ini kan Persib juga kan pasti melewati latihan-latihan yang cukup panjang gitu kan untuk mempersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Nah Persib juga berkesempatan nih Pak untuk melakukan pertandingan dengan persahabatan dengan salah satu klub raksasa Jerman, Borussia Dortmund, terus juga Trofeo yang berlangsung di bulan November nanti. Nah ini gimana Pak ceritanya? Boleh diceritakan? Ini memang kita sih sangat antusias menyambut adanya Trofeo dengan Borussia Dortmund dan Persebaya sebenarnya. Karena kan seperti kita tahu Borussia Dortmund adalah klub kelas dunia. Iya. Ya kan? Bahwa buat kita bukan masalah menang kalah untuk melawan Dortmund. Satu, kita dengan kedatangan mereka pasti kita akan melihat dengan kepala sendiri. Betul. Suatu tim kelas dunia datang, persiapannya seperti apa, bukan hanya dari sisi teknis, bukan hanya dari sisi tim. Ini kan untuk menjalankan suatu tim yang dengan pemain berapa 20-25 orang, kan ada puluhan orang lagi di balik ini, di timnya sendiri. Betul. Pengelolaannya seperti apa, ya kan? Kemudian di luar tim ada tim behind the timnya, seperti di manajemennya itu seperti apa? Itu kan dengan mereka datang, kita pasti bisa belajar. Ya kan, kita bisa belajar, kita lihat dan kita adaptasikan untuk kebutuhan Persib seperti apa. Yang ditawarkan nih timnya benar-benar full tim Pak yang datang? Ya ada sebagian pasti. Atau cuma kelas 2 lagi wajahnya? Enggak, ada sebagian pasti pemain yang dipanggil timnas pasti akan bermain ke Piala Dunia. Jadi untuk yang tidak bermain di timnas, mungkin dengan kombinasi dengan pemain muda, akan melakukan tur Asia sebenarnya. Salah satunya adalah ke Indonesia. Wow, luar biasa. Aku mau nanya soal peningkatan pelatihnya gimana supaya kualitasnya meningkat gitu loh. Ini lo kepo dengan gimana? Enggak, sebenarnya sih lebih kepada pandangan dari manajemen sendiri sekarang. PR yang dihadapi oleh manajemen Persib apa sih Pak? Banyak ya sebenarnya, banyak banget. Tadi salah satunya training ground. Training ground ya. Itu target saya lupa, belum nanya targetnya kapan Pak? Mudah-mudahan tahun depan bisa dimulai. Tahun depan baru dimulai? Mudah-mudahan ya. Selesainya bertahap ya. Bertahap. Karena kita akan bangun pasti bertahap sesuai dengan kebutuhan dan setahun, 2 tahun atau 3 tahun Pak? Ya bisa seperti itu. Tadi banyak dan kita akan melakukan tadi semua PR-PR kita sesuai dengan skala prioritas yang kita ada. Tapi kita udah tahu kita mau ngapain, termasuk banyak lah sebenarnya hal-hal yang lain yang kita ada di depan mata kita dan harus kita kerjakan. Gitu. Nggak bisa disebutin salah satunya apa PR gitu? Itu salah satu training ground. Training ground aja berarti ya? Training ground. Okay. Nanti yang lain lagi kita bikin podcast yang sesi lain. Hanya di Persib TV gitu ya Pak? Oke, bicara. Kalau dibuka di sini semua abis di sini. Abis di sini, curang. Jadi Persib TV nggak kebagian nanti takutnya. Gitu. Ya, sekarang tadi udah bicara tentang Persib Bandung. Sekarang mengenai kompetisi, Pak. Menurut Bapak kualitas kompetisi dari sejak Bapak masuk sampai sekarang saat ini berkecimpung di Persib Bandung. Seperti apa kualitas kompetisi sekarang, Pak? Kompetisi Liga 1 Indonesia sudah banyak sekali mengalami perbaikan dan kemajuan. Banyak banget. Dan itu kita bisa lihat lah sebenarnya.
bahwa ya masih banyak hal-hal yang lain harus dikerjakan, iya, tapi kita apresiasi kepada PSSI dan LIB yang memang ya sekarang sudah semakin baik gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa membuat ini semakin baik sehingga ini pada akhirnya tadi membuat industri sepak bola Indonesia semakin baik dan menarik. Betul. Apa yang perlu ditingkatkan menurut Bapak? Mungkin salah satunya ya adalah mengenai Pembagian buat klub? ya salah satunya kontribusi buat klub Buat klub? itu salah satu Salah yang satu ya, memang, Pak, ya? yang memang mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian mengenai jadwal juga mungkin kita bisa apa ya, uniknya kan jadwal di sini itu nggak seperti di Eropa kan. Ya, tapi itu kita ketahui semua lah, dan itu tidak melulu hanya ada apa wewenangnya bukan hanya di PSSI dan LIB, ada banyak apa pihak-pihak terkait yang memang terlibat di situ. Ya tapi tadi ini semua kan memang sesuatu yang memang kita sama-sama sadari, dan mungkin dengan kerjasama dari semua pihak kita pasti bisa perbaiki satu persatu sebenarnya. Emang sampai saat ini udah ada peningkatan belum sih Pak? Pembagian hasil dari LIB? Sudah ya. Sudah ada. Dari sebelum-sebelumnya Sudah Pak? ada ya. Nggak bisa disebutkan Pak berapa persen? Nggak ada. Dan mungkin ada hal baru yang menarik bahwa mulai di kompetisi ini seperti yang sudah diinformasikan oleh LIB pada saat itu, mungkin udah sebagian dari kontribusi yang diberikan oleh PT LIB itu ada yang berupa rating dan ranking. Iya, tadi. Di mana itu ya? betul, itu merit system itu mungkin memang baik untuk dilakukan. Karena Persib pasti paling tinggi nih dapetnya nih. Ya, salah satu. Salah satunya, benar. Karena Tapi kan setiap ujungnya pertandingan- kan gini, harus memang merit system harus ditetapkan karena kan Betul. tadi khusus asas fairness kan harusnya kan, bahwa ya tadi memang ya kalau memang dibuat suatu merit system, setiap klub akan mencoba bersaing Iya. dan berkompetisi untuk bisa yang menjadi yang terbaik sebenarnya. Betul. Ya. Betul. Waduh, sangat luas ya untuk bahas soal manajemen ini ya, Pasti Aziz iya ya. dong, pastinya. Mitra olahraga juga sudah kita cukup panjang untuk berbicara soal manajemen, dan Pak Teddy sudah paling tahu lah untuk yang terbaik Persib seperti apa. Nah ini kan setiap pertandingan juga kita juga butuh namanya supporter dan juga Iya, fans, pasti. dan adanya Boboto juga untuk menyemangati pemain dari Persib juga. Nah, Iya. menurut Bapak nih, Boboto Boboto itu apa gitu? Seperti apa? Ya, tadi Boboto bahwa itu sumber kehidupan Persib. Iya. Kalau menurut Pak Teddy apa? ya, namanya sepak bola tidak bisa dipisahkan dari supporter. Bahwa Persib mungkin adalah salah satu atau mempunyai basis supporter yang memang paling besar sebenarnya, karena dari data digital kita kan memang kita yang paling besar di Asia sebenarnya. Iya. Dan ini tentu adalah suatu keuntungan tersendiri bagi kita. Dan kita sangat mengapresiasi dukungan dari supporter Persib sebenarnya. Ini memang kita sangat berterima kasih dan apresiasi. Dan memang ini yang memang kita sering menjalin suatu komunikasi dengan mereka supaya terjadi sinergi yang baik. Karena pada akhirnya tadi klub sepak bola dengan supporter adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan Betul. sebenarnya. Betul, betul. Tapi ngomongin Boboto, kemarin sempat ada kericuan soal tiket nih Pak. Ini gimana, bisa dijelasin Pak mungkin Pak? Oke, mengenai tiket sebenarnya kan mungkin saya sudah sering lah bicara di media-media lain sebenarnya, bahwa ini adalah suatu proses evaluasi dari adanya insiden yang kemarin di Balap Presiden, dan setelah melakukan koordinasi dan kita mengutamakan faktor keamanan dan kenyamanan, akhirnya kita implementasikan dengan sistem yang sekarang. Dan ini memang berproses, orang juga perlu beradaptasi dengan sistem baru ini. Tapi kalau melihat tren dari tingkat kehadiran penonton yang membeli tiket, itu semakin hari semakin banyak. Iya. Jadi di pertandingan keempat kemarin itu juga mencapai penjualan yang paling tinggi dari pertandingan sebelumnya. Tapi kami percaya bahwa ini adalah proses, karena pada akhirnya
faktor keamanan dan kenyamanan itu adalah yang kita utamakan sebenarnya. Betul. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup ya, boleh Pak 3 kata untuk Persib Bandung. 3 kata. 3 kata mengenai Persib Bandung apa? Pak Teddy tuh kalau lihat dari samping, gue ngeliat tuh kayak Jenal Arif gue dari tadi. Serius, utamanya Jenal Arif. Itu legend Persib Bandung juga gitu. 3 kata gampang deh, yuk. Udah ya? Iya, 3 kata. Persib Bandung juara. Juara. Persib Bandung, oh iya benar 3 kata. Persib Iya Bandung bener juara. dong. Wey. Luar biasa Mantap, sekali. mantap. Persib Bandung juara. Ya benar 3 kata sih, Sesa. Betul. 3 kata buat Persib Bandung dari Sesa. Persib Bandung oke. Wey. Sangat tidak kreatif ya. Mengcopy. Oke, kalau gitu kita tutup karena kita udah banyak ngobrol-ngobrol tadi, udah banyak juga yang Betul. disampaikan oleh Pak Teddy. Ya, walaupun masih belum banyak juga yang dibuka oleh Pak Teddy. Nanti di sesi podcast yang lain. Iya, karena kan di sesi podcast lain, mungkin di Persib TV saya akan diundang nanti. Ya, oke, salah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Pak Teddy terima kasih banyak sudah Terima kasih. mau hadir di sini Bang di Aziz, podcast kita. Mbak di Sesa, Lenso. makasih. Betul, karena Pak Teddy salah satu fans dari Lensa Olahraga juga dulu. Iya. Sering nonton. Benar, Pak? Bener. Siapa presenter yang masih diingat sama Bapak? Monica Desidera. Wah, nanti kita Jadul salamin. banget ya? Nanti Jadul. kita salamin. Mudah-mudahan nonton hari ini. Ya. Mudah-mudahan nonton hari ini. Ada ya, bener ya? Ada bener. Ada. Masih ada sekarang. Untung masih inget. Oh, masih ingat, mantap. Berarti bener, Kak Karbitan. Kakak Bitan. Oke, Pak Teddy, terima kasih. Semoga sukses Makasih. selalu dan semoga Persib apa yang ditargetkan di tahun ini bisa tercapai ya. Betul, dan menjadi juara. visi misi dari Pak Teddy juga Betul. berjalan dengan lancar dan Betul. hasilnya baik. Oke, terima kasih banyak dan juga Makasih. silakan. Tentunya jangan lupa untuk mitra olahraga untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita ya di Lensa Olahraga, serta jangan lupa untuk follow Instagram kita di @lensaolahraga.id dan Facebook kita Lensa Olahraga. Oke, kalau gitu saya Azariat dan juga Saya Erika. dan juga Saya Pak Teddy. Pak Teddy Cahyono. Dan saya Teddy Cahyono. Oke. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hanya di Lansa Podcast, Saatnya olahraga yang bicara.